Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan bagaimana? Kamu masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus semangat ya abang kakak. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, di hari ini pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Nah, ini sudah minggu kedua ya kita di semester 2. Bisa harapkan kamu akan tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita walaupun secara daring setiap harinya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dalam mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai, Miss Eka mengingatkan untuk abang kakak agar mempermudah proses pembelajaran kita. Saat Miss Eka di sini menjelaskan dan membaca teks, silakan kamu buka buku tematik kamu, yaitu tema 6 di subtema 2 pembelajaran pertama dan kedua. Karena materi kita hari ini yaitu ada di pembelajaran pertama dan kedua. Nah, kita lanjut ya. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, dari teks yang singkat itu kamu pasti sudah mengetahui bahwa materi PPKN kita hari ini adalah mengenai hak sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara itu juga memiliki hak. Ketika kita sudah melakukan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dengan sebaik mungkin, maka kita pantas mendapatkan hak kita juga dengan sebaik mungkin. Salah satunya yaitu adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, mari kita baca hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa
dan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi abang kakak, dari teks yang sudah kita baca, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai warga negara itu memiliki banyak hak. Seperti tadi mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki pekerjaan, kemudian mendapatkan perlindungan dari negara, kemudian kita juga bebas memeluk dan menjalankan agama yang kita yakini. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh saling bermusuhan, kita harus saling menghargai walaupun misalnya kita di dalam perbedaan baik itu agama, suku maupun ras. Itulah salah satu makna dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin agar hak kita juga sebagai warga negara bisa terpenuhi. Nah, itu mengenai hak kita sebagai warga negara. Untuk materi bahasa Indonesia, tadi teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi itu tersebut terdiri dari 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Nah, masih ingat kan abang kakak apa itu gagasan utama? Iya, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama itu disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, ataupun pokok pikiran. Nah, dalam setiap paragraf itu terdapat gagasan utama, baik itu tertulis maupun tersirat. Gagasan utama itu dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Dan yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi untuk materi bahasa Indonesia ini masih berhubungan dengan teks yang tadi kita baca, yaitu hak sebagai warga negara. Nah, dalam materi bahasa Indonesia kali ini kita kembali membahas mengenai gagasan utama dan kalimat utama. Bedanya adalah kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kalau gagasan utama itu kan merupakan suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam satu paragraf. Jadi biasanya dalam gagasan utama itu kita bisa menemukan kalimat utama. Nah, di sini kamu akan diminta mengerjakan latihan. Di sini ada tabel. Nah, di sini kan ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Tadi itu kan paragrafnya ada 5 ya, abang kakak. Nah, kamu diminta hanya mengisi 4 paragraf. Jadi untuk paragraf pertama ini sudah diberikan contoh. Contohnya kalimat utama di paragraf pertama yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Itulah kalimat utama di paragraf pertama. Nah, gagasan utama di paragraf tersebut apa? Membahas tentang hak warga negara Indonesia. Ingat ya, gagasan utama itu adalah ide atau apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di paragraf tersebut. Beda dengan kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya, kalimat yang kita ambil merupakan kalimat yang paling penting dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan utama itu hal atau ide apa yang sedang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Jadi bisa dibedakan ya abang kakak. Kalau gagasan utama itu merupakan kesimpulan di dalam satu paragraf tersebut. Sedangkan kalimat utama itu merupakan kalimat penting atau kalimat yang biasanya menjadi tujuan pokok dalam pembahasan di materi atau di paragraf tersebut. Jadi itu paragraf pertama sudah diberitahu jawabannya. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat silahkan kamu baca kembali, kemudian kamu temukan kalimat utama dalam paragraf 2, 3, dan 4, kemudian gagasan utama dari masing-masing paragraf tersebut. Insya Allah Miss Eka yakin kamu pasti bisa mengerjakannya, karena kan ini materinya sudah dipelajari dari bahkan kamu dari kelas sebelumnya ya, kelas 4 bahkan kelas 5 juga sudah mendalami mengenai gagasan utama. Nah, ini kita hanya mengulang kembali. Jadi silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin ya abang kakak. Nah,
Nah, beralih dari materi Bahasa Indonesia dan PKN, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu SBDP. Nah, di sini kita akan membaca ragam tarian di Indonesia. Nah, sebelum membaca, Miss Eka coba mau bertanya untuk mengingat untuk merefresh kembali memori kamu di pembelajaran SBDP sebelumnya. Coba masih ingat nggak salah satu tarian yang terkenal dari daerah Aceh? Iya, apa? Benar, yaitu tari saman. Benar, nah, tari saman itu merupakan tarian yang terkenal dari Aceh. Kalau dari Medan, Sumatera Utara, benar, ada tari tortor. Nah, jadi selain Aceh, kemudian ada Sumatera Utara, kemudian ada lagi dari Jakarta, kemudian ada misalnya tari merak dari Jawa Barat, kemudian ada tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Jadi banyak ya abang kakak tarian yang sudah pernah kamu pelajari, kita sudah pernah menonton videonya, sudah pernah mengerjakan clipping, dan banyak lagi ragam yang lainnya. Nah, jadi di sini contohnya adalah ragam tarian di Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dari tari kreasi? Nah, tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi itu tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional itu merupakan tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik itu bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Sedangkan tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik itu dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari, sedangkan tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, jadi abang kakak, sebenarnya mengenai ragam tarian di Indonesia ini juga mengulang materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Di sini juga dijelaskan kembali ada jenis-jenis tari, yaitu ada tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Nah, misalkan sudah pernah mengatakan dulu bahwa kamu hanya perlu mengingat bahwa tari kreasi daerah atau tradisional itu merupakan perubahan tarian yang mengalami perubahan dari tari tradisi, bisa itu dari bentuknya, geraknya, maupun aspek lainnya. Sedangkan kalau tari modern itu tarian yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerakan ataupun aspek yang lainnya. Sedangkan tarian kontemporer itu adalah tarian yang biasanya disesuaikan dengan isu atau sesuatu yang lagi tenar atau lagi dibicarakan pada masa itu. Contohnya nih, saat ini tarian modern yang banyak sekali atau kamu pasti sudah tidak asing ya. Tari kontemporer yang tarian modern beserta dengan tari kontemporer yang sering sekali ditarikan oleh dancer. Kemudian kamu juga sering melihat TikTok, atau mungkin kamu merupakan salah satu pengguna TikTok ya, abang kakak. Nah, jadi TikTok itu merupakan salah satu situs atau wadah yang menampung untuk orang-orang yang ingin berkreasi, yaitu menarikan tari modern dan tari kontemporer. Jadi kalau kamu tarian di TikTok itu kan tidak ada unsur-unsur daerah atau tradisional, kemudian tidak memiliki ciri khas tertentu. Nah, kamu hanya mengikuti gerakan yang sudah disajikan. Tapi di sini Miss Eka mengingatkan, kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman. Sama, Miss Eka juga mengikuti perkembangan zaman, baik itu dalam media sosial ataupun dalam kehidupan sosial kita yang secara nyata. Namun Miss Eka mengingatkan, ketika sesuatu itu memiliki dampak yang buruk, maka tinggalkan. Contohnya TikTok. Ketika TikTok itu membuat kamu lupa akan pelajaran dan tugas kamu, terutama kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ingat, menari-nari ataupun berliuk-liuk di depan halayak ramai itu merupakan aurat ya abang kakak. Jadi apalagi kamu yang sudah balik. Jadi tidak sepatutnya kamu memperagakan tarian yang terlalu berlebihan, menampilkan lekuk tubuh, atau bahkan ketika membuka aurat lupa memakai jilbab, kamu menari-nari dan ditonton oleh banyak orang. Mungkin di mata manusia itu keren, tapi tidak keren di mata Allah.
Allah ya abang kakak. Jadi Miss Eka hanya mengingatkan, Miss Eka yakin kamu pasti sudah paham mengenai hal ini. Jadi bisa mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatif dari sosial media yang kamu punya. Nah, perhatikan di sini ada tari merak, kemudian ada tari pendet dari Bali, kemudian ada tari kandagan dari Jawa Barat, ada tari remo dari Jawa Timur, kemudian ada tari kelana topeng dari Yogyakarta. Nah, kelima tarian yang ditampilkan ini merupakan tarian tarik kreasi daerah atau tarian tradisional. Nah, jadi kelima tarian tersebut itu berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Nah, contohnya tuh tari merak dari Jawa Barat ya, di situ tidak ditampilkan. Ada dari Bali, berbeda lagi dari Jawa Barat yaitu kandagan, ada tari remo Jawa Timur, begitu pula berbeda dengan tari kelana topeng dari Yogyakarta. Jadi kalau namanya tari tradisional itu sudah gerakannya itu memang sudah diciptakan dari zaman-zaman dahulu. Jadi ada gerakan yang memang harus dilakukan. Jadi itulah kenapa tari tradisional itu memiliki bentuk dan gerakan yang tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Nah, inilah materi kita tentang ragam tarian di Indonesia. Nah, itu tadi SBDP merupakan materi terakhir. Jadi hari ini kita membahas 3 pelajaran. Ada PPKN mengenai pemenuhan hak kita sebagai warga negara, kemudian ada bahasa Indonesia mengenai gagasan utama dan kalimat utama, dan yang terakhir di SBDP kita membahas mengenai ragam tari kreasi daerah. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan video Miss Eka dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kamu yang selalu memperhatikan dan selalu tepat waktu dalam pengisian tugas, pengerjaan tugas dan mengirimkan ke Miss Eka. Tetap semangat ya abang kakak. Kita tetap berdoa insya Allah pandeminya segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah belajar seperti biasanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.